hayati. Yang ketiga, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang keempat, upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, keanekaragaman hayati di Sumba. Yang pertama, definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas mencakup seluruh variasi kehidupan di bumi, termasuk gen, spesies, dan ekosistem. Ini adalah fondasi dari kehidupan dan menyediakan berbagai manfaat bagi manusia. Yang pertama, ada variasi genetik. Perbedaan genetik dalam satu spesies memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Jumlah dan jenis spesies yang berbeda dalam suatu wilayah. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, variasi, habitat dan komunitas, dan proses ekologi. Yang berikut, tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkatan gen, definisi variasi genetik dalam suatu spesies. Contohnya, perbedaan warna rambut pada manusia. Pentingnya ini memungkinkan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, tingkatan spesies. Definisi jumlah dan jenis spesies yang berbeda dalam satu wilayah. Contohnya, keanekaragaman tumbuhan di hutan hujan tropis, menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya. Yang ketiga, tingkat ekosistem, variasi habitat, komunitas, dan proses ekologi. Contohnya, hutan, padang rumput, dan terumbu karang. Pentingnya, menyediakan berbagai layanan ekosistem seperti penyerapan karbon dan perlindungan banjir. Yang berikut, klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, sistem buatan atau artifisial. Klasifikasi berdasarkan karakteristik yang dibuat oleh manusia. Contohnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daun, kelebihan mudah digunakan, kekurangan tidak mencerminkan hubungan evolusi. Yang kedua, sistem alami. Klasifikasi berdasarkan hubungan evolusi alam, contohnya pengelompokan hewan berdasarkan anatomi dan fisiologi. Kelebihan mencerminkan hubungan evolusi dan kekurangannya lebih kompleks. Yang ketiga, sistem filogenetik. Klasifikasi berdasarkan sejarah evolusi spesies, contohnya pengelompokan berdasarkan analisis DNA. Yang berikut ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaat ekonomi, sumber daya alam, pangan, obat-obatan, bahan bangunan. Pariwisata, menarik wisatawan untuk mendukung ekonomi lokal. Yang kedua, manfaat ekologi, untuk keseimbangan ekosistem, menjaga rentan makanan dan siklus nutrisi. Yang kedua, layanan ekosistem, penyerapan karbon, penyerbukan, dan perlindungan banjir. Yang ketiga, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, sumber informasi, mempelajari adaptasi spesies untuk inovasi teknologi. Yang kedua, penelitian, memahami proses biologis dan evolusi. Yang keempat, manfaat sosial dan budaya. Yang pertama, ada nilai tradisional, pengetahuan lokal tentang penggunaan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, warisan budaya, praktek-praktek yang berhubungan dengan alam. Ketiga, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ada kerusakan dan kehilangan habitat. Yang pertama ada deforestasi atau penebangan hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Yang kedua, konversi lahan, perubahan lahan alami menjadi lahan buatan. Yang ketiga, fragmentasi habitat, pemecahan habitat menjadi potongan-potongan kecil yang terisolasi. Ada eksploitasi berlebihan. Yang pertama, perburuan liar, penangkapan hewan secara ilegal untuk daging, kulit, atau bagian tubuh lainnya. Yang kedua, penangkapan ikan berlebihan. Penangkapan ikan berlebihan, kemampuan populasi untuk pulih. Yang ketiga, penebangan kayu ilegal, penebangan pohon tanpa izin. Yang berikut ada polusi. Yang pertama, polusi air, pencemaran sungai, danau, dan laut oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Yang kedua, polusi udara, pencemaran udara oleh emisi kendaraan, pabrik, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, polusi tanah, pencemaran tanah oleh limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Ada perubahan iklim. Yang pertama, peningkatan suhu menyebabkan pemutihan karang, perubahan pola migrasi hewan, dan peningkatan resiko kebakaran hutan. Yang kedua, perubahan curah hujan menyebabkan banjir dan kekeringan yang ekstrim. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada spesies invasif. Yang pertama, kompetisi. Spesies invasif bersaing dengan spesies asli untuk sumber daya. Yang kedua, predasi. Spesies invasif memangsa spesies asli.
Ada penyebaran penyakit. Spesies invasif membawa penyakit baru yang mematikan bagi spesies asli. Contoh global, deforestasi dan Amazon mengancam ribuan spesies dengan mengurangi kemampuan hutan untuk menyimpan korban. Pemutihan karang di Great Barrier Reef disebabkan oleh peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim. Definisi dan penjelasan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi berbagai jenis ekosistem yang ada di suatu wilayah atau di seluruh dunia. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan yang tidak hidup abiotik. Keanekaragaman ekosistem mencakup beberapa dalam komposisi spesies, struktur tropik, siklus biokimia, dan kondisi lingkungan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ekosistem. 1. Suhu, curah hujan, dan pola cuaca lainnya. 2. Geologi dan tanah. Jenis tanah, kandungan mineral, dan topografi. 3. Ketinggian. Perbedaan ketinggian menciptakan zona iklim yang berbeda yang mendukung berbagai jenis ekosistem. 4. Aktivitas manusia, pertanian, urbanisasi, deforestasi, dan populasi dapat mengurangi keanekaragaman ekosistem. Peran dan manfaat keanekaragaman hayati di sumber timur. Keanekaragaman hayati memiliki peran yang sangat penting dan memberikan berbagai manfaat di bidang kehidupan di sumber timur. Yang pertama ada bidang ekonomi, yaitu pertanian dan peternakan. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber daya genetik untuk tanaman pertanian dan hewan ternak. Varietas lokal tanaman seperti padi, jagung, dan umbi-umbian, serta jenis ternak seperti kuda dan sapi sumba memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Praktik pertanian tradisional yang memanfaatkan pengetahuan lokal tentang keanekaragaman hayati dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ada pariwisata.